Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa ketemu kembali. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian nanti harus mampu menjelaskan salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami bangsa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa barat. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita itu mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Nah, mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa itu berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku, pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang mendorong penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut? Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah sama mahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Nah, dengan adanya anggapan itu, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Terus yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang pesat saat itu, sehingga mengakibatkan pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Kemudian, demi mewujudkan semboyan 3G atau Gold,
Glory Gospel, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Kemudian, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada pemerintahan kolonial Belanda? Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan POC, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama POC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan POC di Indonesia antara lain pertama menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang ketiga melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian pengalihan kekuasaan POC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan POC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan POC adalah pertama, banyak pegawai POC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan POC yang sangat luas. Kemudian, faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan POC adalah meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap POC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan POC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain, pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Pandarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, di antaranya mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, kemudian mewajibkan rakyat priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Itu yang terjadi di masa kolonial Belanda. Sekarang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor.
Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi. Pertama, menghapus kontingenten. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Terus, upaya Raples menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor. Pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raples. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raples menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian dapat memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.